Untuk itu di akhir konferensi pers beliau beliau menyampaikan bahwa ya karena ijazah asli itu diperlihatkan saja. Itu. Ya, karena yakin asli maka perlihatkan saja. Ya, karena itu pernyataan Pak JK ya. Itu maksud beliau sebagai senior, sebagai dengan saran yang bagus untuk menyudahi ini supaya clear close. Abdul Haji Talauhu, Bung Ajis. Jadi siapa yang motong? Apakah kemudian itu yakin merupakan potongan sehingga ada hal yang gaduh lalu kemudian berujung pada pelaporan Anda setelah sebelumnya Pak JK dilaporkan? Bisa ceritakan, silakan. Oh, ini yang berkaitan dengan laporan Rismon sebelumnya. Oh, boleh. Anda mau cerita dari situ boleh. Ada kaitan itu? Iya, jadi gini, awalnya itu. Jadi ini kaitan ini ada kaitan dengan ijazah? Saya nggak tahu apakah kaitan dengan ijazah atau enggak. Ijazah nanti coba kita runut ya. Oke, silakan. Kita dengarkan semua. Baik. Ya, jadi Pak JK waktu membuat laporan polisi Mas Aiman tanggal 8 di Barreskrim Polri, setelah membuat laporan polisi, Pak JK menyampaikan bahwa ini alasan beliau membuat laporan polisi itu karena terkait dengan reputasi beliau dan untuk memperjelas bahwa beliau tidak berada di balik gerakan yang mempertanyakan atau mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Karena bagi Pak JK ijazah Pak Jokowi adalah asli dan untuk itu karena beliau pernah menjadi wakil presiden memimpin Indonesia dalam 2 kali presiden berbeda. Terakhir beliau dengan Pak Jokowi dan beliau paham bagaimana kegaduhan yang tidak substansi itu bisa menggerus ongkos sosial. Jadi ini perlu garis bawahi, Pak JK yakin ijazah Pak Jokowi asli? Dalam video itu jelas ijazah Pak Jokowi asli. Beliau yang membawa Pak Jokowi dari Solo, kemudian dipertemukan dengan Ibu Mega, lalu nanti dengan Pak Prabowo, dan akhirnya memenangkan pertarungan di DKI dan kemudian mendaftar oleh permintaan Ibu Mega untuk sama-sama menjadi wakil presiden dan wakil presiden, lalu kemudian memenangkan pertarungan 2014. Untuk itu di akhir konferensi pers beliau beliau menyampaikan bahwa ya karena ijazah asli itu diperlihatkan saja. Itu. Ya, karena yakin asli maka perlihatkan saja. Ya, karena itu pernyataan Pak JK ya. Itu maksud beliau sebagai senior, sebagai dengan saran yang bagus untuk menyudahi ini supaya clear close. Nah, maksudnya Pak JK itu bukan orang besar yang berada di balik isu tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Itu kan yang mau disampaikan Pak JK. Baik. Lalu apa kaitannya ke sini potongan video penistaan agama dan sosial laporan? Iya, Mas Aiman. Oke, tiba-tiba ceramah Pak JK yang di UGM tanggal 5 Maret itu kemudian dipotong. Pertama kali yang kami temukan adalah di Cokro TV dengan narasumbernya Ade Armando, Bung Ade Armando. Di situ ada beberapa penggalan ceramah Pak JK itu kurang lebih sekitar 40 menit sekian. Lalu dipotong pada kalimat yang kurang lebih seperti ini. Bahwa baik Islam maupun Kristen membunuh atau dibunuh atau menewaskan itu dianggap mati syahid. Nah, itulah yang dibedah tuh di Cokro. Oke, sebentar. Sebelum saya udah punya videonya. Nanti kita dengarkan sama-sama supaya kita bisa mendengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak JK. Apakah ini bagian dari pemotongan dan kemudian juga akhirnya berujung pada laporan dan seterusnya. Kita akan coba tayangkan ya. Dia konflik karena ideologi. Seperti Madiun. Komunis Madiun. Karena ideologi. G30S. Itu ideologi. Ada juga karena agama. Walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama. Kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon,
Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Oke, jadi ini yang dipotong menurut Anda? Ya, itu yang dipotong oleh yang kami lihat di Cokro. Oke. Lalu kemudian Apa yang kemudian dari video ini membuat bias pemahamannya? iya, yang biasnya di sini Mas Aiman. Karena sudah dipotong itulah kehilangan konteks dan pesan yang mau disampaikan oleh Pak JK. Beliau menemukan fakta empirik saat menyelesaikan para aktor konflik baik di Poso maupun di Ambon yang menarik melabeli konflik itu dengan agama. Beliau menyampaikan dan ada beberapa pendeta itu sudah, misalnya Prof. John Rulesin waktu itu sebagai sinode Gereja Protestan Maluku, dan pendeta ketua PGI Jeki Manuputi itu bersaksi bahwa memang benar di Muslim berteriak Allahu Akbar, di Kristen juga berteriak demi Yesus. Begitu. Jadi konflik kekerasan di lapangan oleh aktor itu, Pak JK melihat bahwa ternyata ini sudah dibungkus dengan agama. Sehingga konflik Poso dan Ambon disebut sebagai konflik bernuansa SARA. Itu dulu. Nah, dalam ceramah beliau di UGM itu, bahwa beliau sedang menjelaskan bagaimana konflik dan perdamaian. Di situ. Beliau tidak sedang mengomentari ajaran kekristenan, tidak. Tetapi beliau sedang menyampaikan pengalaman beliau mendamaikan konflik antara dua kelompok tadi, Islam dan Kristen. Lalu beliau menemukan alasan di balik konflik tadi. Nah, di ujungnya beliau bilang bahwa semangat atau motivasi mereka berkonflik yang tadi menarik agama itu, bahwa ternyata kedua ini dilihat dalam baik di Al-Quran dan di Alkitab itu tidak ada. Sama-sama masuk neraka. Kalau motivasinya untuk masuk surga, keliru. Dan beliau sampaikan bahwa kalau kalian mau perang, silahkan lanjutkan. Tapi kalau kalian mau damai, saya fasilitasi. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai perjanjian Malino I untuk Poso dan perjanjian Malino II untuk Ambon. Perdamaian yang diinisiasi oleh Pak JK. Diinisiasi oleh Pak JK. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, Permadi Arya, juga kami lihat di Facebook ada Grace Natali, dan yang pelapor Sahat Sinurat. Ini kan berangkat dari potongan video yang mereka sengaja memainkan sentimen itu. Anda melihat itu maksudnya satu partai, PSI semua gitu? Saya nggak disebut partai. Nggak tahu, karena Anda menyebut tadi nama 3 orang itu. Saya nggak sebut partai, tapi saya bilang bahwa ini ada gerakan yang terpola. Ada Armando di Cokro TV, kemudian di YouTube ada 2 orang lagi yang hostnya, lalu bersamaan Permadi Arya, lalu muncul juga Grace Natali menyatakan bahwa Pak JK ini memang ya agak bermasalah, kayak gitu. Lalu datang Sahat Sinurat. Ingat Mas Aiman, saya mau bilang begini, kalau kita lihat, kalau saya ini anak HMI Mas, jadi kita harus bisa membedah secara tuntas satu fakta peristiwa, apalagi selevel Ketua Umum GAMKI ya. Saya hormat buat rekan-rekan GAMKI yang hari ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak JK itu tidak ada penistaan.